Bab 2726 Perjalanan dimulai. Sebagai penguasa kota Yuanxi, Lu Ye dapat menikmati kekuatan penuh mutiara Hedao kota itu. Dan tingkat peningkatan mutiara Hedao tingkat Zhou dapat mencapai 70%. Anda harus tahu bahwa total peningkatan kekuatan eksternal Lu Ye hanya 60% dengan satu resonansi dan 3 berkah dari Putra Xingyuan. Satu kota Hedao tingkat Zhou telah melampauinya. Ini berarti bahwa selama Lu Ye berada di dekat kota Yuanxi dan dalam jangkauan kekuatan mutiara Hedao, ia dapat mengerahkan 130% kekuatannya. Saat ini, ia memiliki kekuatan dasar lebih dari 1.600 poin, seberapa mengerikankah untuk menampilkan 130% kekuatannya. Jika Anda tidak memiliki fondasi yang cukup kuat, Anda benar-benar tidak akan dapat mengendalikan kekuatan seperti itu. Saudara Ye akan pergi. Di depan aula tengah, Yudi menatap Lu Ye dengan heran. Mengapa Anda pergi begitu saja setelah Anda kembali? Dan dengan pelajaran yang dipetik dari Yuanxi dan Lian, dia tidak bisa menahan rasa panik ketika mendengar Lu Ye akan pergi, bertanya-tanya apakah Lu Ye akan meninggalkan mereka juga. Hanya akan melakukan sesuatu. Lu Ye menjelaskan. Awalnya dia hanya ingin kembali ke kota Yuanxi untuk melihat-lihat sebelum melakukan apapun, tetapi tiba-tiba dia menjadi penguasa kota, dan Yuanxi dan Lian pergi satu demi satu. Apakah kamu akan kembali? Yudi bertanya dengan lembut. Tentu saja. Lu Ye mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. Itu bagus. Tidak hanya Yudai yang menarik napas panjang, tetapi semua orang melakukan hal yang sama. Dalam situasi saat ini, jika bahkan Lu Ye meninggalkan Yuanxi Keng, maka mereka benar-benar tidak akan memiliki tulang punggung. Kakak senior, apakah kamu ingin mengubah nama kota ini? Fu Wei menyarankan. Sebagian besar kota Hedao dinamai menurut nama penguasa kota, atau terkait dengan asal etnis. Sekarang Lu Ye adalah penguasa kota, tidak pantas untuk menyebutnya kota Yuanxi. Itu tidak perlu. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berpikir untuk memiliki kota Hedao miliknya sendiri. Dia tidak memilikinya sebelumnya karena dia tidak memiliki cukup kekuatan, tetapi sekarang dia memiliki cukup kekuatan. Tetapi semakin dia mempelajarinya, semakin dia merasa bahwa peningkatan kekuatan eksternal yang ilusif ini tidak dapat diandalkan. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, dan nama itu tidak penting. Bagaimanapun, Yuanxi mendirikan kota ini sendiri. Meskipun dia kembali ke kota Qilian, bukan berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Yudi mematuhi perintah. Lu Ye tiba-tiba tampak serius. Yudi terkejut sejenak, lalu dengan cepat mengepalkan tinjunya, bawahanku ada di sini. Setelah aku pergi, kamu akan mengendalikan kota ini dan bergerak lebih dekat ke kota naga. Berhati-hatilah untuk bersembunyi dan bersembunyi di sepanjang jalan, saya juga berharap kalian akan bekerja sama dengan tulus dan bekerja sama untuk mengatasi kesulitan ini, perintah Lu Ye. Dia memeriksa peta bintang sebelumnya dan menemukan bahwa tempat ini tidak dekat dengan kota naga, tetapi juga tidak terlalu jauh. Terutama karena kota ini berukuran kecil, ada beberapa terowongan serangga berskala besar yang dapat dipinjam, jadi akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Kita seharusnya dapat mencapai kota naga. Yudi berkata dengan suara yang dalam, saya menghormati perintah penguasa kota. Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan bersemangat, Saudara Ye, apakah kita akan bergabung dengan kota naga? Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa setelah pertempuran papan catur langit berbintang hari itu, Lu Ye dibawa pergi oleh penguasa Phoenix. Mereka semua menyaksikannya, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Lu Ye dalam beberapa tahun terakhir, dan dia sebenarnya memiliki hubungan dengan Long Cheng. Sekarang dia meminta Yudi untuk mengantar kotanya ke kota naga, jelas dia ingin bergabung dengannya di sana. Selama kota ini diberi label kota naga, akan jauh lebih aman untuk berjalan di dunia batin di masa mendatang. Itu benar, Lu Ye menjawab dengan santai. Jelas tidak ada cara untuk pergi ke sarang Phoenix. Di luar Phoenix Nest, ruang itu kacau dan tidak ada yang bisa mendekat. Lu Ye memikirkannya dan memutuskan bahwa ia hanya bisa memindahkan kota itu ke Dragon City. Mendekatlah. Kekhawatiran Yuanxi tidaklah tidak masuk akal. Meskipun kota ini diberkati oleh teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Fata Morgana, itu belum tentu aman. Namun, jika terjadi kecelakaan dan keberadaan kota itu diketahui, itu akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada kota Hedao tingkat Zhou dengan ukuran sekecil itu di dunia. Saat ini, pertahanan kota itu kosong. Belum lagi kota Hedao dengan tingkat yang sama, bahkan kota tingkat Huang akan cukup untuk menghancurkan kota ini. Meskipun pergi jauh-jauh ke Dragon City dengan cara ini berisiko, selama Yudi cukup berhati-hati, masalahnya tidak akan terlalu besar. Lu Ye samar-samar merasa bahwa apa yang ia lakukan kali ini tidak akan memakan waktu terlalu singkat. Beberapa hari kemudian, di kehampaan, sebuah meteorit terbang ke depan. Lu Ye duduk bersila di atasnya, dipenuhi dengan kekuatan naga. Ia memegang sepotong batu giok dan merenungkannya dengan saksama. Dia menemukan meteorit ini secara acak, mengubah arahnya sedikit, dan itu menjadi kendaraannya. Kecepatan terbang meteorit itu tidak diragukan lagi sangat lambat, jauh lebih lambat dari kecepatan terbangnya sendiri. Meskipun dia tidak dikenal karena kecepatannya, tubuhnya saat ini jauh lebih baik daripada saat dia pertama kali bergabung dengan Tao. Namun, dia tidak terburu-buru untuk perjalanan ini, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia sengaja menunda-nunda. Karena dia memiliki perasaan samar bahwa apa yang akan dia lakukan kali ini mungkin bukan sesuatu yang dia sukai. Untungnya, setelah dia memulai perjalanan yang tidak diketahui ini, induksi misterius itu tidak lagi mengganggunya. Jika sebelumnya dia mendesaknya, sekarang dia sudah mulai bertindak, jadi tidak perlu mendesaknya lagi. Induksi semacam itu sangat kaku, lebih seperti operasi di bawah aturan, yang juga memberi Lu Ye ruang untuk menunda-nunda. Namun, dia mencoba memperlambat, tetapi ternyata tidak berhasil.
Ketika kecepatan melambat ke tingkat tertentu, dia juga akan didesak. Sama seperti sekarang, dia tidak akan terganggu. Tidak ada yang terjadi, jadi tentu saja dia buru-buru berlatih keterampilan rahasia klan naga. Latihan utamanya adalah penjaga naga suci surga perang. Meskipun dia juga memenuhi syarat untuk berlatih seni rahasia naga lainnya, karena garis keturunannya tidak murni, jadi melakukannya dengan paksa hanya akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sistem Luye Bingxiu juga bertentangan dengan banyak seni rahasia klan naga. Meskipun aku berjalan sendirian, aku tidak sendirian. Karena dia dapat menggunakan bayangan buku naga di lautan dewa untuk berkomunikasi dan meminta nasihat dari banyak naga berdarah murni, dan bahkan mengobrol. Sebaliknya, saya mengenal banyak naga dan mendapat banyak bimbingan dari para senior. Dapat dikatakan bahwa kemajuan kultivasi Santian Senglonghu sangat cepat. Pada hari ini, Lu Ye, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya perlahan. Di depan adalah kota Hedao. Dilihat dari skalanya, itu harus seperti kota Hedao tingkat surga atau tingkat terpencil. Di depan kota Hedao, sebuah sosok berdiri tegak. Dia adalah pria yang mengesankan, tingginya 3 kaki. Kulit di wajahnya seperti batu, tetapi ditutupi sisik. Hal yang paling istimewa adalah matanya, yang berwarna kaki dan vertikal, memberi orang perasaan yang sangat jahat dan kejam. Pada saat ini, dia menatap Lu Ye yang telah hanyut bersama meteorit itu. Dia merasakan kekuatan naga samar di tubuh Lu Ye, dan matanya penuh dengan keserakahan. Dan hampir pada saat yang sama ketika Lu Ye mengangkat matanya untuk melihatnya, 2 sosok tiba-tiba muncul di sampingnya, membentuk tim ganda untuk menyerangnya. Lu Ye tampaknya tidak menyadarinya, dia hanya melihat ke atas dan ke bawah ke arah pria besar yang berdiri di depan kota Hedao, dan mengangkat alisnya, Dragon Bone. Dia segera mengerti bahwa ini bukanlah pertemuan yang tidak disengaja, tetapi pengepungan yang direncanakan sebelumnya. Dia telah memperhatikan seseorang yang diam-diam memata-matainya di dekatnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya, dan pengintaian itu tidak berlangsung lama. Dia pasti salah satu dari orang-orang ini. Ketika dia berlatih penjaga naga suci surga perang di sini, kekuatan naga tidak dapat disembunyikan, dan dia akan dengan mudah diperhatikan oleh mereka. Orang-orang ini mungkin mengira bahwa mereka adalah sejenis Dragon Bone, jadi mereka mengambil tindakan. Ada banyak Dragon Bone di dunia, kebanyakan dari mereka berada di Dragon City, tetapi ada juga banyak yang tersebar di luar. Dragon Bone ini tidak hidup damai satu sama lain. Mereka dapat meningkatkan konsentrasi garis keturunan mereka sendiri dengan mengambil garis keturunan satu sama lain. Oleh karena itu, di alam liar, begitu Dragon Bone bertemu, mereka sering harus memutuskan apakah akan hidup atau mati. Pria besar dari Angsang pasti telah mengincar urat naganya. Wah, nasib burukmu lah yang menerobos wilayahku. Jika kamu dapat bekerja sama dengan patuh dan membiarkanku mengekstraksi urat nagamu, mungkin ada peluang untuk selamat. Postur dan kata-kata arogan, Lu Ye menatap kota Hedao di belakangnya, tingkat surga. Tepat sekali. Dia berjalan perlahan sepanjang jalan, pertama untuk berlatih penjaga naga suci surga perang, dan kedua untuk pecahan mutiara Hedao. Dibandingkan dengan teknik rahasia naga Santian Senglonghu, teknik rahasia dunia kecil adalah fondasinya. Saat ini, teknik rahasia dunia kecil telah mencapai tingkat kesempurnaan kedua. Mulai sekarang, lebih banyak pecahan mutiara Hedao akan dibutuhkan. Hanya saja meskipun dia bertemu kota Hedao di sepanjang jalan, mereka tidak mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan, jadi Lu Ye tidak mungkin menjadi orang jahat itu. Akhirnya aku bertemu satu hari ini. Manik-manik Hedao dari kota Hedao tingkat surga sudah cukup baginya untuk mempraktikkan metode rahasia dunia kecil ke tingkat keempat. Tatapan Lu Ye yang tenang dan kalem membuat pria besar itu mengerutkan kening, secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Seorang biksu biasa akan panik jika dia sendirian dalam situasi seperti itu. Lu Ye, alih-alih seperti ini, sebenarnya terlihat sangat bersemangat. Ini jelas merupakan manifestasi dari mengandalkan kekuatan sendiri. Pria besar itu memiliki banyak pikiran dalam benaknya, dan dia bergegas menuju Lu Ye dengan berani, berteriak keras, kamu sangat merajalela. Setelah akhirnya bertemu dengan seorang Dragon Bone yang sendirian, dan merasakannya dari kejauhan, pembuluh darah naga orang lain itu tampaknya cukup bagus. Dia tidak mau menyerah seperti ini apapun yang terjadi. Bahkan jika lawannya sangat kuat, apakah dia lemah? Dia juga penguasa kota Hedao tingkat surga. Di dekat kota Hedao, kekuatannya bisa melebihi 40%. Saat dia membunuh, seekor ular piton raksasa melayang di belakang pria besar itu. Itu adalah ular piton bertanduk batu yang sangat langka dengan 2 tanduk di kepalanya dan 3 kaki di perutnya. Kelihatannya ular itu telah berubah menjadi seekor naga. Dapat dilihat bahwa urat nadi naga pria besar ini juga sangat tinggi. Sebelum dia tiba, Long Wei sudah mendesak ke arah Lu Ye. Ini adalah proses paling normal bagi para Dragon Bone untuk bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Kelompok dengan urat nadi naga yang lebih kuat sering kali dapat memperoleh keuntungan mutlak dalam sekejap. Dampak tak kasat mata itu menyebabkan meteorit di bawah Lu Ye meledak, tetapi mata lelaki besar itu menyusut, karena di bawah dampak kekuatan naganya, Lu Ye hanya memiliki rambut hitam yang berterbangan dan pakaiannya acak-acakan. Selain itu, tidak ada reaksi lain. Urat naga orang ini memang sangat kuat, dan dia benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Ini membuat lelaki besar itu gembira. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, memburu keturunan naga yang tak terhitung jumlahnya, dan mengekstraksi darah mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Adapun keturunan naga saja, sulit untuk meningkatkan garis keturunannya, kecuali dia memenuhi syarat untuk berubah menjadi naga. Menjadi naga berdarah campuran, itu adalah keberadaan yang lebih mulia daripada Dragon Bone, dan itu juga merupakan tujuan hidupnya. Sayang sekali jalannya sulit, tetapi saya tidak berharap untuk melihat kesempatan hari ini.
Bab 2727 mematahkan level surga sendiri. Pria besar itu merasa bahwa jika dia menangkap Lu Ye hari ini dan mengekstraksi urat nadi naganya, dia pasti akan mampu menembus belenggu garis keturunannya dan menjadi naga berdarah campuran. Ini adalah pengejaran seumur hidup semua naga yang terlahir. Karena asal-usul mereka, mereka tidak akan pernah bisa menjadi naga berdarah murni sejati. Begitu pikirannya berbalik, kekuatan naga di sekitar pria besar itu melonjak lagi, mencapai puncaknya dalam sekejap. Kekuatan waktu masih terbungkus dalam kekuatan naga itu. Pada saat yang sama, dia mengulurkan satu tangan, dan tampaknya telah berubah menjadi kepala ular, dan kelima jarinya adalah gigi ular, menggigit ke arah Lu Ye. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil tindakan, dan dia ingin menangkap Lu Ye dalam satu gerakan. Raungan, suara gemuruh itu tiba-tiba mengejutkan dunia. Kekuatan naga yang bertahan di sekitar Lu Ye awalnya sangat tipis, tetapi pada saat ini sangat kuat. Kekuatan naga yang tak terlihat mengembun menjadi bayangan naga yang terlihat oleh mata telanjang. Dia membuka mulutnya yang besar dan menghadapi kekuatan pemusnahan. Pria besar yang datang itu mengeluarkan raungan naga. Sepasang pupil vertikal berwarna kaki milik pria besar itu menyusut seukuran jarum dalam sekejap. Dia menatap bayangan naga besar yang melintas di belakang Lu Ye dengan ekspresi ngeri, dan berseru dengan linglung, klan naga berdarah murni. Bagaimana mungkin itu adalah naga berdarah murni? Hanya ada sedikit naga berdarah murni di dunia, tetapi dia belum pernah mendengar tentang seseorang seperti Lu Ye, jadi dia tidak tahu mengapa dia akan bertemu dengan naga berdarah murni. Di bawah raungan naga itu, kekuatan naga yang bahkan lebih mengerikan memenuhi udara, langsung menghilangkan kekuatannya. Tidak hanya itu juga menyebabkan energi dan darahnya melonjak, dan kekuatan daunnya menjadi tidak teratur. Bahkan pikirannya sangat tertekan saat ini, dan dia merasa gemetar, seolah-olah dia telah bertemu musuh alami. Efek penekanan darah dari klan darah dan klan naga kira-kira sama, tetapi penekanan di pihak klan naga lebih jelas. Hanya dalam satu gerakan ini, kekuatan pria besar itu berkurang 4%. Ini bukan peningkatan 40% dalam kekuatan eksternal mutiara Hedao tingkat surgawi, tetapi 40% dari kekuatan fundamentalnya sendiri. Pria besar itu segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan berteriak kaget pada saat yang sama ketika dia ingin melarikan diri. Kota Hedao-nya ada di belakangnya. Selama dia dapat kembali ke kota Hedao tepat waktu, masih ada secercah harapan. Namun, pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi ngeri, karena dia merasakan kekuatan waktu yang sangat kuat mengalir di sekelilingnya, membuat pikirannya hampir membeku. Secara naluriah memobilisasi semua kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Dalam keadaan tak sadarkan diri, kilatan cahaya pedang berwarna biru menyala, dan tubuhnya tiba-tiba terasa sakit, dan dia kehilangan semua kesadarannya. Pada saat ini, dua Hedaoju lainnya yang bergegas menuju Lu Ye sangat ketakutan. Ketika mereka mengambil tindakan di kota mereka sendiri, mereka telah menyerang Lu Ye dari kiri ke kanan, bersiap untuk bekerja sama dengan penguasa kota dan menangkap Dragon Bone dalam satu gerakan. Namun, begitu mereka bergerak, mereka melihat bayangan naga menyala di belakang Dragon Bone. Dengan serangan pedang acak, penguasa kotanya seperti selembar kertas, terbelah menjadi dua bagian. Belum lagi melawan, dia bahkan tidak bereaksi. Tidak ada waktu. Mereka sama sekali tidak dapat melihat misteri pisau ini. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa pisau ini sangat tajam. Karena tubuh penguasa kotanya sendiri adalah ular piton bertanduk, dia terlahir dengan kulit kasar dan daging tebal, dan sulit untuk dilukai dengan kekuatan biasa. Dia juga berlatih teknik rahasia seperti Zantian Longhu, tetapi dia tidak dapat menahannya sama sekali. Kalau saja itu saja, pedang kunci itu benar-benar memotong tulang-tulang penguasa kota. Ketajaman seperti itu telah melampaui pengetahuan mereka. Ketika darah berceceran di kehampaan, kedua kekuatan gabungan itu segera berhenti, dan awan kabut darah meledak dari masing-masing tubuh. Mereka melarikan diri kembali ke arah asal mereka dengan kecepatan yang lebih cepat. Lu Ye memiringkan kepalanya sedikit dan menatap salah satu dari mereka. Dia mengangkat pisau Panshan di tangannya, dan ketika dia mengayunkannya dengan lembut, kekuatan benitau ruang angkasa di celah Yuanling diaktifkan. Pisau itu begitu dekat, kehampaan itu terkompresi, jadi meskipun pelarian Hedao ini sangat cepat, dia tetap tidak dapat menghindari serangan pedang itu. Pedang hijau itu tertegun dan dia mengikuti jejak penguasa kotanya sendiri. Lu Ye berbalik untuk melihat orang lain dan menebasnya dengan pedang yang sama. Semakin jauh dia berlari, semakin putus asa dan tidak berdaya yang dia rasakan, karena dia dapat dengan jelas merasakan kompresi kehampaan di bawah pisau itu. Ketika kekuatan tajam itu datang, dia bahkan dapat mendeteksi perubahan di tubuhnya yang terpotong. Pada saat-saat terakhir sebelum kesadarannya menghilang, dia hanya merasakan kekesalan dan penyesalan yang tak berujung. Monster macam apa yang diprovokasi oleh penguasa kotanya kali ini? Ketiga vitalitas dimusnahkan satu demi satu. Lu Ye menyipitkan matanya sedikit, merasa sedikit tidak puas. Ketiga kekuatan gabungan ini sebenarnya hanya menyisakan 2 koin Xing Yuan, dan yang dia bunuh pada akhirnya tidak memberinya koin Xing Yuan sama sekali. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa Lu Ye tidak ingin beresonansi lagi. Saat ini, dia berada di tubuh Hedao bagian bawah, dan jika dia beresonansi lagi, dia akan berada di tubuh Hedao bagian tengah. Awalnya, setelah dipromosikan ke Hedao, sulit untuk mendapatkan koin Xing Yuan. Jika seseorang terus meningkatkan kultivasinya, bukankah akan semakin sulit? Dia menoleh dan melihat ke arah kota Hedao di depannya. Ada keheningan di kota Hedao. Setelah 3 tarikan napas, kota Hedao, yang berdiri di tempat yang sama, mulai bergerak, jelas mencoba melarikan diri. Lu Ye mengerutkan kening, melangkah maju, dan berteriak keras, semuanya, pergilah ke Heheji, kalau tidak kalian akan mati saat kota ini hancur.
Sangat jarang menemukan kota tingkat surga, bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja. Namun, jelas ada Hedao yang menjaga kota itu, kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan kota itu. Meskipun Hedao yang tinggal di belakang telah menyaksikan kekuatan Lu Ye dengan matanya sendiri, dia tetap menolak untuk menyerahkan kota itu. Dia jelas merasa bahwa dengan perlindungan kota itu, mungkin ada ruang untuk berjuang. Melihat bahwa kota Hedao semakin cepat, Lu Ye merasa tidak sabar. Dia melangkah maju dan datang ke depan kota Hedao. Dia mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi dan menebas ke depan dengan ganas. Dia sama sekali tidak menahan diri dalam serangan ini. Aura Xingyuan di sekitarnya hampir mendidih saat pedang itu menebas ke bawah, dan hampir 2.700 untai kekuatan dilepaskan dalam sekejap. Dengan satu serangan, tirai cahaya pelindung kota Hedao tiba-tiba tenggelam ke bawah, dan ketika kekuatan dahsyat itu meledak, seluruh kota terguncang. Di aula tengah, Hedao yang tertinggal yang melarikan diri dari kota Hedao terkejut, bagaimana mungkin? Ini adalah kota Hedao tingkat surga. Dengan dia yang tinggal di belakang dan membantu para biksu Fusion Dao lainnya di kota, formasi pelindung kota telah didorong ke kondisi puncaknya. Namun dengan satu serangan dari lawan, susunan besar layar cahaya memiliki reaksi yang begitu besar. Seberapa kuat pria ini? Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kekuatan fisik orang ini sangat mengerikan, dan pisaunya yang panjang begitu tajam sehingga tampaknya memiliki efek menahan pada formasi pelindung. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi pukulan biasa, dan tirai cahaya pelindung kota tidak akan sebaik ini. Dia dengan panik mengerahkan kekuatannya untuk menebus area tempat tirai cahaya itu dipukul, tetapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, pedang panjang Lu Ye telah mengenai tempat yang sama satu demi satu. Penyok di tirai cahaya tidak akan pernah bisa dipulihkan. Di bawah kekuatan dahsyat yang dilepaskan, kota Hedao terguncang, dan bahkan lebih lagi ketika bilah pedang mencapainya. Niat Dao yang tajam mengamuk, dan kilau tirai cahaya pelindung dengan cepat meredup di tempat yang dipukul. Sudah terlambat. Liu Bei Hedao merasa ngeri. Ia menemukan bahwa meskipun ia ada di sini, ia tidak akan punya waktu untuk mengganti kerugian formasi pelindung. Jika situasi ini terus berlanjut, lawan akan dapat menghancurkan kota dalam 100 pedang. Bisakah lawan menahan serangan yang begitu hebat untuk 100 pedang? Ia melirik keluar dengan pikiran spiritualnya, dan matanya berkedut, karena ia menemukan bahwa Lu Ye, yang memegang pisau, sama sekali tidak mudah tersinggung atau tidak sabar, tetapi malah tampak tenggelam di dalamnya, dengan ekspresi transendensi di wajahnya. Orang ini benar-benar gila. Tetap di belakang Hedao tidak berani berpikir terlalu banyak, dan bergoyang menuju mutiara Hedao. Ia tidak ingin mati dan tidak berani berjudi, jadi ia tidak punya pilihan selain mundur ke alam Hehe untuk berlindung. Di luar kota, Lu Ye memang sangat senang. Sejujurnya, ia tidak pernah memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri setelah Long Tan. Meskipun ia telah meninju Yang Kuang sebelumnya, ia hanya merasakannya sebentar. Baru pada saat inilah, ketika dia melampiaskan amarahnya tanpa rasa bersalah, dia benar-benar merasakan betapa mengerikan peningkatan kekuatannya setelah memperoleh urat nadi naga. Ketika pertama kali bertemu Zuyin, dia terkejut bagaimana tubuh sekecil itu bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan, dan dia sangat iri. Sekarang aku juga punya satu, dan itu bahkan lebih kuat. Dengan kekuatan yang cukup, pedang yang cukup tajam, dan cadangan kekuatan yang cukup, dia bisa mencapai prestasi menghancurkan kota tingkat surga sendirian. Dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tetapi ketika dia menebasnya dengan pedangnya lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa perlindungan kota tingkat surga di depannya tiba-tiba melemah. Aku mengerti dalam hatiku bahwa ini karena Hedao yang tersisa di kota itu telah mundur. Ada perbedaan besar antara formasi besar tanpa siapapun yang bertanggung jawab dan formasi besar dengan seseorang yang bertanggung jawab. Setelah kekuatan pertahanan kota Tianji melemah, menjadi lebih mudah untuk menembus kota itu. Setelah 10 tebasan pedang, tirai cahaya runtuh, dan kota tingkat surga di depannya tidak lagi dipertahankan terhadap Lu Ye. Dia melangkah masuk dan dapat merasakan banyak biksu di kota itu mengerumuni aula tengah tanpa mengaktifkan pikiran spiritualnya, jelas bermaksud untuk memasuki alam persatuan. Jangan hancurkan Hedausu. Meskipun dalam keadaan normal, tidak ada biksu yang memiliki keberanian seperti itu, karena ini akan mempertaruhkan nyawanya sendiri, Lu Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingatkannya. Ketika dia dengan berani menerobos masuk ke aula tengah, masih ada lebih dari selusin orang Rong Dao di sini yang belum mundur tepat waktu, dan mereka semua menatapnya dengan ngeri. Semua orang tersesat. Lu Ye melambaikan tangannya. Berdiri di ketinggiannya saat ini, dia tidak tertarik membunuh Rong Dao manapun. Tidak ada manfaatnya, dan membunuh hanyalah dosa. Selain itu, orang-orang ini tidak punya dendam padanya, jadi tidak perlu membunuh mereka semua. Setelah mendengar ini, orang-orang Rong Dao bergegas menuju mutiara Hedao seolah-olah mereka telah diberi amnesti. Setelah beberapa saat, Lu Ye adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Dia melangkah maju dan datang ke mutiara Hedao. Dia mengangkat tangannya dan menepuknya dengan lembut. Mutiara Hedao hancur menjadi banyak pecahan dan tersebar ke segala arah. Lu Ye mengangkat tangannya dan mengguncangnya, dan segera menggunakan kekuatannya untuk menangkap semua pecahan. Sekarang dia memiliki bahan untuk mempraktikkan metode rahasia dunia kecil ke tingkat kelima. Yang perlu dia lakukan adalah kembali dan membangun pilar dunia, lalu mengukir jejaknya. Lu Ye tidak tinggal terlalu lama di kota Hedao ini, karena dia menemukan bahwa selama dia tidak mengikuti petunjuk dan menunda untuk sementara waktu, perasaan, terburu-buru, itu akan datang. Dia hanya pergi untuk mengumpulkan relik Hedao yang sudah mati, lalu berangkat lagi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengurus harta karun kota surgawi ini. Namun, mungkin tidak akan ada yang bagus di rumah harta karun kota surgawi. Bab 2728 Kekuatan melonjak. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 tahun telah berlalu.
Di dalam kehampaan, di luar sarang serangga berbentuk oval yang tampak seperti kepompong ulat sutra, tersebar sisa-sisa ras zerg dan vampir. Di dalam sarang serangga, akibat dari konfrontasi yang sengit terjadi. Tiba-tiba, sebilah cahaya terang menembus sarang serangga, melesat ke dalam kehampaan, dan membuka lubang besar di sarang serangga tersebut. Bersamaan dengan cahaya pedang ini, terjadi pula pemusnahan vitalitas yang kuat. Di inti sarang serangga, Lu Ye menatap mutiara Hedao di depannya dan tidak dapat menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Dia tidak terlalu membutuhkan mutiara Hedao saat ini, karena dalam 2 tahun terakhir, dia telah melakukan perjalanan jauh dan menghancurkan banyak kota Hedao, dan pecahan mutiara Hedao yang diperolehnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam mempraktikkan rahasia dunia kecil. Sekarang, di dunia batinnya, tingkat mutiara Hedao telah mencapai tingkat terpencil, dan tingkat terpencil tersebut sesuai dengan tingkat ke-6 dari metode rahasia dunia kecil. Namun, dia baru saja mempraktikkan teknik rahasia ini hingga tingkat kesempurnaan ke-5, dan sedang membangun pilar dunia sebagai persiapan untuk latihan tingkat ke-6. Jika dia bertemu dengan Hedao Cheng lainnya, selama mereka tidak memprovokasi dia tidak akan mencari masalah. Namun, dengan sarang serangga seperti itu yang lewat di depan matanya, Lu Ye tidak dapat mentolerirnya lagi, jadi dia berjuang keras dan menghancurkan kota itu. Ini adalah kota tingkat surga, dan mutiara Hedao secara alami adalah kota tingkat surga. Lu Ye menghancurkannya dengan pukulan, mengumpulkan banyak pecahan, dan memulai perjalanan lagi, sambil memurnikan pecahan mutiara Hedao dan mengintegrasikannya ke dalam dunia kecil. Hanya dalam 2 tahun, kekuatannya dapat dikatakan telah tumbuh pesat. 2 tahun lalu, ketika dia meninggalkan kota Yuanxi, metode rahasia dunia kecil hanya tingkat kesempurnaan kedua, tetapi sekarang, metode rahasia tersebut telah mencapai tingkat kesempurnaan ke-5. Pada tingkat kesempurnaan kedua, ada 300 tanda Tao di dunia kecil. Ketika mencapai tingkat ketiga, ada 600 tanda Dao. Tingkat keempat, 1000 tanda Dao. Tingkat kelima saat ini memiliki 1500 tanda Dao yang mencengangkan. Ini semua adalah kekuatan dasarnya sendiri. Ketika ia dipromosikan ke Hedao, termasuk pedang Panshan, kekuatan dasarnya hanya lebih dari 1300 Dao. Meski begitu, ditambah dengan peningkatan berbagai kekuatan eksternal, kekuatannya cukup untuk menyaingi beberapa kekuatan tingkat tinggi. Namun sekarang itu hanya metode rahasia dunia kecil, dan kekuatan dasar Tao telah meningkat hampir 2 kali lipat. Dapat dikatakan bahwa sepanjang perjalanan, Lu Ye telah mempertahankan siklus membangun pilar dunia dan mengukir tanda Dao. Membosankan, tetapi membuat orang penuh harapan dan tidak bisa berhenti. Karena setiap peningkatan tanda Dao adalah peningkatan kekuatan seseorang. Konsumsinya juga sangat mengerikan. Pembakaran setiap tanda Dao menghabiskan lebih dari 10.000 kekuatan Dao. Pembakaran 1.500 tanda Dao di dunia kecil adalah konsumsi 10.000 kali kekuatan Dao. Jumlah ikan Dao di tangannya telah sangat berkurang. Tingkat kelima dunia batin telah ditingkatkan dengan sangat mengerikan. Seperti apa tingkat ke-6? Bagaimana dengan tingkat ke-7, ke-8, dan bahkan tingkat ke-9 tertinggi? Dapat diperhatikan dengan jelas bahwa setiap tingkat metode rahasia ini membawa peningkatan yang lebih besar daripada yang sebelumnya, dan Lu Ye memiliki perasaan samar bahwa akan ada lompatan kualitatif dari tingkat kelima ke tingkat ke-6 metode rahasia ini. Besarnya peningkatan mungkin sangat dilebih-lebihkan. Karena mutiara Hedao yang sesuai dengan tingkat ke-6 sudah memiliki kualitas tingkat liar. Lu Ye sangat beruntung karena telah menerima cukup banyak manfaat di Long Tan, jika tidak, dia tidak akan mampu mengendalikan lonjakan kekuatan dalam waktu sesingkat itu. Tidak pernah ada seorang Hedao seperti dia, yang kekuatannya telah berubah begitu banyak dalam 2 tahun. Rahasia dunia kecil yang ditinggalkan oleh para leluhur naga dan Phoenix telah memungkinkannya untuk menyingkirkan belenggu para pendahulunya dan memulai jalan yang unik baginya. Dalam 2 tahun terakhir, kekuatannya tidak hanya meningkat pesat. Latihan Santian Senglonghu juga telah menghasilkan beberapa prestasi. Bimbingan yang cermat dari banyak senior naga dalam buku naga, ditambah dengan setetes darah naga yang tidak biasa yang diterima Lu Ye sendiri, memungkinkannya untuk menguasai seni rahasia ini. Tidak ada kemunduran dalam latihan saya, itu adalah perjalanan yang mulus. Di permukaan, Lu Ye tidak banyak berubah dibandingkan dengan 2 tahun lalu, tetapi pada kenyataannya, dia sekarang selalu ditutupi dengan baju besi harta karun yang tak terlihat. Perlindungan yang dapat diberikan oleh kekuatan baju besi harta karun yang tak terlihat ini mungkin tidak banyak dibandingkan dengan kekuatannya saat ini. Diperkirakan setara dengan 3 hingga 400 lebih kekuatan perlindungan, tetapi ini karena kekuatan dasar Lu Ye sendiri terlalu. Alasan yang kuat, jika itu adalah biksu lain, kekuatan 3 hingga 400 perlindungan tubuh akan sangat mengesankan. Selain itu, teknik rahasia ini memiliki efek pengekangan yang besar pada serangan seperti mantra, jadi teknik rahasia ini masih sangat kuat. Selama Anda terus berlatih, Anda dapat membuat lebih banyak peningkatan. Terus bergerak maju, setengah bulan kemudian, Lu Ye mengangkat matanya dan melihat ke depan. Meskipun dia menyeret kakinya di sepanjang jalan dan sengaja menunda, titik akhirnya ada di sini dan dia akhirnya tiba. Ini adalah tempat yang sangat sunyi, dikelilingi oleh ruang kosong dan kehampaan yang besar. Hanya benda yang tampak aneh muncul di bidang penglihatan Lu Ye. Benda itu sangat besar. Sekilas, itu tampak seperti nyamuk, tetapi memiliki 8 pasang sayap di punggungnya dan 6 kaki di perutnya. Itu tergeletak di suatu tempat di kehampaan, dengan paruhnya yang panjang seperti jarum raksasa yang menusuk ke dunia bawah. Bagian depannya hilang, dan hanya bagian belakangnya yang dapat dibedakan dengan mata telanjang. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat benda ini, dia mengenalinya sekilas. Nyamuk jahat Xing Yuan, itu bukan makhluk hidup, juga bukan tubuh dari daging dan darah.
Dikabarkan itu adalah semacam ciptaan yang sulit dilihat oleh biksu biasa. Itu adalah ciptaan aneh yang lahir di bawah distorsi kehendak. Tidak ada kemampuan lain selain satu, yaitu menembus penghalang langit berbintang dan menghancurkan penghalang antara langit berbintang dan jurang berbintang. Lu Ye tidak menyangka akan melihat benda ini di sini. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih, karena ketika dia mengikuti induksi misterius dan datang ke sini, dia sudah tahu apa tujuannya. Itu juga bisa dikatakan sebagai tugas. Itu adalah tugas yang dibebankan oleh kehendak kepadanya, Putra Xingyuan, di bawah pengoperasian aturan tertentu yang ditetapkan. Identitas Putra Xingyuan telah memberinya banyak manfaat, belum lagi dia selalu memiliki afinitas yang lebih kuat terhadap aura Xingyuan, dan efisiensi penebusan dosa lebih tinggi daripada biksu biasa. Mari kita bicarakan tentang koin Xingyuan dan rumah harta karun Xingyuan juga memberinya banyak harta atribut. Tetapi jika Anda mendapatkan sesuatu di dunia ini, Anda harus memberikan sesuatu. Sebelum bergabung dengan Dao, dia tidak cukup kuat. Setelah bergabung dengan Dao, dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam beberapa hal, jadi dia tertarik ke sini. Memalingkan matanya, Lu Ye melihat bagian depan paruh raksasa seperti jarum dari nyamuk jahat Xingyuan. Ada penghalang yang hampir tidak terlihat tersembunyi di depannya, seolah-olah paruh panjang nyamuk jahat Xingyuan telah menusuk sesuatu yang tidak terlihat. Penghalang langit berbintang. Benda tak terlihat itu persis penghalang di langit berbintang. Jika seluruh Xingyuan adalah kolam besar, maka setiap langit berbintang seperti bola air yang berkumpul di kolam ini. Invasi aura jurang bintang menyebabkan lubang di langit berbintang dan melahirkan gerbang jurang bintang. Sampai batas tertentu, bola air itu pecah dan bergabung ke dalam jurang bintang, meningkatkan ukuran jurang bintang. Dalam proses ini, beberapa langit berbintang rapuh dan mudah hancur, tetapi beberapa langit berbintang sangat ulet dan dapat terus bertahan meskipun ada invasi aura jurang. Sama seperti langit berbintang milik Lu Ye sendiri, dia pernah berhasil menahan invasi bintang. Melihat seluruh Xingyuan, situasi seperti itu sangat jarang, karena umumnya, langit berbintang pada dasarnya tidak berdaya untuk menahan invasi Xingyuan. Ada juga sangat sedikit langit berbintang yang dapat bertahan lama selama invasi Star Abyss, dan begitu ini terjadi, nyamuk jahat Star Abyss akan muncul sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Ia akan mengikuti arahan kehendak itu, menemukan lokasi penghalang langit berbintang, menggunakan kemampuan khususnya sendiri untuk menghancurkan penghalang langit berbintang, membuka pintu ke jurang berbintang dari dunia dalam, dan membawa bencana yang tak tertahankan ke langit berbintang yang diserbu. Umumnya, invasi jurang bintang dimulai dari dunia luar. Kekuatan para biksu di dunia luar pada akhirnya lebih rendah daripada dunia dalam. Jika para biksu langit berbintang beruntung, mereka mungkin tidak dapat menahannya. Namun, jika invasi dimulai dari dunia batin, biksu langit berbintang tidak akan dapat menahannya. Pemandangan di depanku tidak diragukan lagi adalah kasusnya. Pasti ada langit berbintang tertentu yang dengan keras kepala bertahan selama invasi langit berbintang, jadi nyamuk langit berbintang telah menemukan penghalang langit berbintang ini dan mencoba untuk menembus dan menghancurkan penghalang ini. Begitu berhasil, maka gerbang ke jurang bintang akan terbuka di sini. Alasan mengapa Lu Ye terpikat ke sini adalah untuk membantu nyamuk jahat dari jurang bintang ini. Dia menyadari hal ini ketika dia melihat nyamuk jahat ini. Benar saja, apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan ini bukanlah pekerjaan yang baik. Lu Ye telah memperhatikan hal ini sejak dia merasakan induksi, jadi dia sangat jijik, tetapi dia tidak punya pilihan selain menundanya. Sekarang setelah dia mencapai tempat itu, dia tidak bisa lagi menunda. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk mempertahankan identitasnya sebagai Putra Xingyuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, langit berbintang macam apa yang ada di balik penghalang bintang ini. Seharusnya bukan suatu kebetulan bahwa itu adalah langit berbintang tempat aku dilahirkan. Tetapi tidak peduli langit berbintang mana itu menunjukkan bahwa para biksu di langit berbintang ini sangat ulet, jika tidak, monster seperti itu tidak akan muncul di sini. Kehendak itu tampaknya memiliki obsesi yang kuat dengan langit berbintang yang hancur. Saat itu, ia telah mendorong Master Yun untuk membuka gerbang jurang bintang di dunia batin, dan sekarang telah melakukannya lagi. Nyamuk jahat jurang bintang perlu terus-menerus mengonsumsi kekuatan Dao untuk menghancurkan penghalang langit berbintang. Pada saat ini, aura jurang bintang mendidih di sekitarnya. Yang perlu dilakukan Lu Ye adalah menggunakan identitasnya sebagai Putra Xingyuan dan kekuatan berkah Xingyuan 3 kali lipat untuk mengumpulkan kekuatan Tao dari segala arah dan menggunakannya untuk nyamuk jahat Xingyuan. Wajahnya penuh dengan rasa jijik, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukan apapun, karena saat dia menunda beberapa saat, perasaan, mendesak, itu muncul lagi, yang membuat orang-orang kesal. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Saat berikutnya, aura Xingyuan di sekitarnya menjadi lebih aktif, berkumpul di sisi ini. Lu Ye tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, saat dia menyeret kakinya sepanjang jalan, dia perlahan-lahan menguji toleransi kehendak untuk dirinya sendiri. Cobalah untuk mengendalikan kemampuan Anda dalam batas tertentu. Setelah beberapa saat, dia menemukan batas ini, melirik nyamuk jahat, dan perlahan-lahan menarik pandangannya. Nyamuk jahat itu masih menghancurkan penghalang langit berbintang, tetapi Lu Ye mengabaikannya dan membangun pilar dunia di dunia batinnya sambil berlatih pertempuran naga suci. Bab 2729 penghalangnya rusak. Waktu berlalu dengan cepat, 1 tahun kemudian. Saat Lu Ye berhasil mengukir jejak ke langit dan bumi di dalam tubuhnya, level ke-6 dari metode rahasia ini akhirnya selesai. Meskipun dia sudah menduga bahwa level ke-6 adalah perubahan kualitatif dari metode rahasia ini, yang akan membawa peningkatan besar pada tubuhnya, ketika hasilnya keluar, Lu Ye masih linglung. Karena saat ini, ada sebanyak 2.800 tanda Dao di dunia batin. Anda harus tahu bahwa di level ke-5, hanya ada 1.500 cara. Secara komparatif,
Ini adalah peningkatan hampir 2 kali lipat, yang mengerikan. Namun, setelah mempraktikkan teknik rahasia ini, tidak semudah itu untuk meningkatkannya di masa mendatang. Hal utama adalah peningkatan kualitas mutiara Hedao. Kota Yuanxi juga mengalami beberapa liku-liku ketika beralih dari level terpencil ke level banjir. Berhasil dipromosikan ke level Zhou adalah karena warisan kota darah hitam. Jika bukan karena pertempuran papan catur langit berbintang, Yuan Shikeng pasti sudah naik ke level Zhou, bahkan dengan bantuan Lu Ye, itu akan memakan banyak waktu. Saat itu, semua orang di kota Yuanxi bekerja sama, tetapi sekarang Lu Ye bekerja sendiri. Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk meningkatkan kualitas mutiara Hedao. Namun, jika dia bersedia memecahkan mutiara Hedao di kota Yuanxi dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, masalah ini tidak akan muncul. Namun, kota Yuanxi ditinggalkan oleh Yuanxi dan juga merupakan tempat berlindung bagi Yudi dan yang lainnya. Bagaimana mungkin Lu Ye melakukan ini? Kegembiraan karena menjadi lebih kuat dengan cepat digantikan oleh rasa sakit. Lu Ye mengangkat matanya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa penghalang langit berbintang di depannya telah terlihat jelas di bidang penglihatannya. Ketika dia datang ke sini lebih dari setahun yang lalu, lapisan penghalang langit berbintang ini masih tidak dapat dibedakan, tetapi sekarang telah terungkap. Ada retakan di seluruh penghalang, dan sepertinya itu bisa pecah kapan saja. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dalam tahun ini, nyamuk jahat Xing Yuan telah membuat kemajuan pesat dalam menghancurkan penghalang ini. Lu Ye mendesah dalam hatinya, dia tidak tahu langit berbintang yang mana ini. Begitu penghalang itu rusak dan gerbang jurang berbintang terbuka, bencana tak berujung akan datang, dan langit berbintang ini akan terbalik. Melihat nyamuk jahat Xing Yuan lagi, Lu Ye merasa jijik. Meskipun tanpa bantuannya, nyamuk jahat Xing Yuan dapat menerobos penghalang ini dengan kemampuannya sendiri, tetapi itu hanya akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Tapi kali ini dialah yang menambahkan bahan bakar ke api. Jika langit berbintang di seberang benar-benar hancur karena ini, dan miliaran makhluk hidup menderita, maka dia juga akan menjadi salah satu kaki tangannya. Dalam satu pikiran, niat membunuh pun menyala. Sebenarnya, ketika pertama kali datang ke sini setahun yang lalu, Lu Ye punya ide untuk membunuh nyamuk jahat Xing Yuan ini, tetapi dia tidak melakukannya. Karena dia punya firasat samar bahwa kekuatan nyamuk jahat Xing Yuan ini agak luar biasa. Bagaimanapun, itu adalah ciptaan dari kemauan yang bengkok, dan itu tidak dapat dibedakan dengan akal sehat. Pada saat ini, setelah menyelesaikan level ke-6 dari metode rahasia dunia kecil, saya tidak bisa lagi menahan diri. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia mengambil tindakan untuk membunuh nyamuk jahat ini di jurang. Setidaknya dia akan kehilangan dukungan dari kemauannya dan identitasnya sebagai putra Xing Yuan, atau paling buruk dia kemungkinan besar akan dikucilkan dan menjadi sasaran. Tidak hanya akan sulit untuk bergerak di dunia batin, setidaknya dia tidak akan bisa sesantai sekarang. Kemanapun Anda pergi, kecelakaan terjadi. Tentakel itu akan menyebar ke seluruh Star Abyss, dan selama Lu Ye masih aktif di Star Abyss, dia tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. Namun meskipun begitu, sambil menatap nyamuk jahat Xing Yuan, Lu Ye perlahan menarik keluar pisau Panshan dari pinggangnya. Bahkan jika kamu kehilangan identitasmu sebagai putra Xing Yuan dan perawatan atas kemauanmu, jadi bagaimana jika kamu dikucilkan dan menjadi sasaran karenanya? Dia seharusnya menyadari bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu cepat atau lambat, itu hanya masalah cepat atau lambat. Dalam hal itu, mengapa dia harus melihat ke depan dan ke belakang, dan pergi berperang untuk mendapatkan jalannya sendiri? Pedang panjang itu bergetar, dan kekuatan Dao yang bebas dari seluruh penjuru berkumpul bersama. Tanpa ragu-ragu, dia menebas keras nyamuk jahat Xing Yuan. Pedang ini, berdasarkan 4.200 sinar kekuatan Lu Ye saat ini, dan resonansi serta peningkatan berkah dari Putra Jurang Bintang 3, menghasilkan ledakan hampir 7.000 sinar kekuatan. Bahkan secara langsung, Bakyu harus ditanggapi dengan serius. Namun, mata Lu Ye menyipit. Hanya karena ketika pisau panjang itu menebas nyamuk jahat Xing Yuan, itu tidak membelahnya menjadi dua seperti yang diharapkannya. Tubuh monster itu sebenarnya sangat kuat. Pisau panjang itu hanya menembus setengah kaki ke dalam daging dan mengalami pukulan besar. Perlawanan, nyamuk jurang bintang jelas kesakitan dan berjuang keras. Namun, setengah dari paruhnya yang panjang tersangkut di penghalang langit berbintang, dan tidak bisa ditarik keluar sama sekali untuk sementara waktu. Tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Tatapan tegas melintas di mata Lu Ye, raungan naga keluar dari tubuhnya, dan lengan kanannya yang memegang pisau bergetar hebat. Goyangkan pisaunya. Momen katarsis kekuatan Tao, kekuatan dahsyat, ditambah dengan niat Tao tajam yang melekat pada pisau Panshan, akhirnya berhasil menembus rintangan tak kasat mata. Nyamuk jahat Xing Yuan yang besar terbelah menjadi dua, dan tidak ada darah yang mengalir keluar. Hanya suara ratapan tak berujung dan rumit yang terdengar di telinga Lu Ye, dan wajah-wajah bengkok yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Lengan kanan Lu Ye masih sedikit gemetar, dagingnya retak dan darah mengalir. Tubuh fisiknya memang tumbuh lebih kuat setelah mengalami perjalanan ke Long Tan, dan dia mampu mengendalikan kekuatannya yang melonjak, tetapi teknik rahasia Zen Dao adalah ledakan dahsyat dalam sekejap. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat ledakannya. Oleh karena itu, bahkan dengan kondisi fisiknya saat ini, itu agak tak tertahankan. Matanya terkulai dan menyakitkan. Baru pada saat inilah dia mengetahui esensi nyamuk jahat Xing Yuan. Itu adalah akumulasi kebencian dan kesedihan setelah kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah konsekuensi negatif dari kehancuran banyak makhluk hidup di seluruh langit berbintang. Dari aglomerasi, kelahiran nyamuk jahat jurang bintang membutuhkan penghancuran langit berbintang 1 Yuan sebagai tempat berkembang biak. Tidak heran benda ini memiliki kemampuan khusus untuk menembus penghalang langit berbintang, tidak heran benda ini begitu kuat.
Lu Ye diam-diam bersukacita. Untungnya, dia telah mempraktikkan rahasia dunia kecil hingga tingkat ke-6 di sini sebelum mengambil tindakan. Jika dia mengambil tindakan tepat setelah dia datang ke sini, dia tidak akan bisa membunuh monster ini. Nyamuk jahat itu sudah pergi, dan Lu Ye berdiri di sana dengan ekspresi serius, menunggu ujian berikutnya. Dia memunggungi bimbingan kehendak itu, dan bahkan membantai ciptaan kehendak itu. Sama sekali tidak mungkin kehendak itu akan menguntungkannya lagi. Identitasnya sebagai putra Xing Yuan akan hilang, dan di masa depan dia bahkan mungkin kehilangan kemampuan untuk memobilisasi kekuatan bebas. Tidak apa-apa, teknik rahasia dunia kecil adalah alasan mengapa dia mengambil tindakan kali ini. Leluhur Long Feng dan Phoenix telah mengantisipasi kedatangan hari ini, dan teknik rahasia ini secara khusus diciptakan untuk saat ini. Klik, suara renyah bergema dari dalam jiwanya. Sebelum Lu Ye sempat menunggu persetujuan kehendaknya, dia terkejut menemukan bahwa jumlah retakan pada penghalang langit berbintang di depannya tiba-tiba meningkat dengan cepat dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Lu Ye mengerutkan kening. Dia dapat yakin bahwa pisau yang baru saja dia pukul tidak memengaruhi lapisan penghalang langit berbintang ini, jadi perubahannya saat ini tidak ada hubungannya dengan dia. Secara logika, nyamuk jahat itu sudah mati. Meskipun sulit untuk memulihkan penghalang langit berbintang, penghalang itu tidak akan hancur berkeping-keping seperti ini. Pemandangan di depannya membuat Lu Ye merasa sangat bingung. Namun, penghalang itu akan segera hancur, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jika dia bertindak lebih awal, mungkin penghalang langit berbintang itu bisa bertahan lebih lama. Meskipun cepat atau lambat penghalang itu akan tetap hancur oleh erosi jurang bintang, tetapi itu pasti tidak akan terjadi sekarang. Wow, tepat ketika pikiran Lu Ye berubah, penghalang itu akhirnya benar-benar hancur, dan kemudian seberkas cahaya terang keluar dari penghalang itu. Lu Ye terkejut, tidak pernah menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Seberkas cahaya itu datang dengan sangat cepat dan tanpa peringatan apapun. Ketika Lu Ye menyadarinya, dia sudah dekat. Dia mengangkat pisau Panshan di tangannya dan menebasnya. Pisau tianya, kekosongan itu meregang, tetapi menjadi halus dalam sekejap mata. Seberkas cahaya itu tampaknya mengandung kekuatan yang sangat dalam dan misterius, menghapus kekuatan ruang angkasa Lu Ye. Baru pada saat inilah Lu Ye melihat dengan jelas sifat pilar cahaya itu. Itu jelas bayangan palu. Saat dia melihatnya, mata Lu Ye dipenuhi bintang, dan dia merasa pusing. Bayangan palu itu tampaknya telah berubah menjadi puluhan juta pada saat itu dan membombardirnya. Namun, Lu Ye secara naluriah menyadari bahwa bayangan palu itu tidak berubah menjadi puluhan juta, tetapi hanya satu. Alasannya jelas karena dia telah terganggu dengan cara tertentu. Dia tidak tahu ke arah mana harus berjaga-jaga terhadap serangan ini, jadi dia hanya bisa mengangkat pisau panjang di tangannya. Kekuatan benih taur ruang dan buah waktu diaktifkan pada saat yang sama, dan kekuatan waktu dan ruang memenuhi seluruh tubuhnya. Pisau Panshan menebas dengan keras di depannya. Di bawah pisau ini, tampaknya ada celah dalam waktu dan ruang, dan celah antara langit dan langit akhirnya menghalangi pukulan bayangan palu. Namun, akibatnya masih membuat tubuh Lu Ye melayang, menyebabkan darah mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan darah berdarah dari mulut dan hidungnya. Baru setelah berada ratusan mil jauhnya, dia berhasil berdiri diam, mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari mulut dan hidungnya, dan menatap penghalang langit berbintang yang rusak dengan takjub. Tempat itu telah berubah menjadi gerbang menuju jurang berbintang, dan atmosfer berbintang yang kaya mengalir darinya. Lu Ye tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, tetapi dia terkejut. Harta karun. Bayangan palu tadi jelas merupakan ledakan kekuatan dari harta karun, jika tidak mungkin baginya untuk menderita kerugian sebesar itu sekarang. Tidak mengherankan bahwa ada harta karun di langit berbintang. Dapat dikatakan bahwa hampir semua harta karun dikandung di langit berbintang, dan ada juga yang lahir dari jurang bintang, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tetapi anehnya kekuatan harta karun di langit berbintang meledak seperti ini. Anda harus tahu bahwa bahkan ketika dia menjadi penguasa Gunung Fangchun, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan Gunung Fangchun. Pada akhirnya, dia mengandalkan tubuh yang ditinggalkan oleh leluhur darah untuk mengaktifkan kekuatan Gunung Fangchun dan menghalangi pandangan Tuan Yun. Pintu terbuka ke jurang. Apa yang tidak dapat dia lakukan, bagaimana makhluk-makhluk di langit berbintang melakukannya. Satu hal lagi, hampir segera setelah dia berdiri diam, perhatian kehendak untuknya tidak hanya tidak berkurang, tetapi tampaknya menjadi lebih kuat. Lu Ye tidak bisa tertawa atau menangis. Dia sudah siap secara mental untuk hancur dan sepenuhnya kehilangan identitasnya sebagai putra Xing Yuan. Siapa yang mengira akan ada kesalahan seperti itu? Ini tidak diragukan lagi alasan mengapa penghalang langit berbintang rusak. Kehendak tidak memiliki kecerdasan dan bodoh. Kehendak tidak menilai kesetiaan berdasarkan proses, tetapi hanya menilai kebaikan dan keburukan berdasarkan hasil. Tidak peduli bagaimana penghalang langit berbintang itu dihancurkan, perjalanan Lu Ye berhasil. Setelah mengatakan itu, penghancuran penghalang langit berbintang ini ada hubungannya dengan tindakan nyamuk jahat Xing Yuan sebelumnya, tetapi sebenarnya makhluk-makhluk di langit berbintang yang berlawananlah yang mengambil inisiatif untuk menghancurkannya. Bab 2730 Langit Berbintang yang Kaya. Penghalang langit berbintang tipis di dalam dan kuat di luar. Nyamuk jahat jurang bintang menghabiskan banyak energi dan melemahkan penghalang hingga batas tertentu, tetapi masih dapat dipertahankan. Makhluk di langit berbintang di seberanglah yang menggunakan kekuatan harta karun untuk mengambil inisiatif menghancurkan penghalang ini, dan bahkan melampiaskan kekuatan harta karun di sepanjang gerbang jurang bintang. Semacam itu. Tanda seru. Lu Ye terkesima. Tidak peduli makhluk macam apa yang hidup di langit berbintang di seberang, dapat dilihat dari tindakan mereka bahwa mereka jelas bukan tipe yang duduk diam dan menunggu kematian.
Mereka bahkan memilih untuk mengambil inisiatif di sini, karena mereka tahu mereka tidak dapat mencegah penghalang itu pecah, jadi mereka hanya mengaktifkan kekuatan harta karun sebelum ini, berharap untuk mengejutkan pihak ini. Jika Luye tidak cukup kuat sekarang dan mengaktifkan kekuatan waktu dan ruang tadi, jika Hedao lain ada di sini, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Ini membuatnya cukup penasaran, orang macam apa yang ada di pihak yang berlawanan. Yang membuatnya lebih penasaran adalah bagaimana kekuatan harta karun tertinggi itu diaktifkan. Setelah merenung sejenak, Lu Yeli melangkah maju dan dengan cepat tiba di gerbang jurang bintang. Tanpa jeda, dia terjun ke dalamnya. Setelah gerbang jurang bintang yang normal dibuka, gerbang itu akan mengembang secara bertahap. Pemuaian ini bukanlah perluasan dalam ukuran, tetapi perluasan dalam kekuatan para biksu yang dapat melewatinya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan para biksu yang dapat melewatinya menjadi semakin kuat. Ambil contoh langit berbintang ini. Ketika gerbang jurang bintang pertama muncul di Laut Wan Xiang, hanya 2 biksu yang belum memasuki dao yang bergegas ke arahnya. Pemuaian ini dapat dikatakan sebagai konfrontasi antara langit berbintang dan aura jurang. Langit berbintang menahan masuknya para biksu dengan aura jurang. Semakin kuat biksu, semakin kuat aura jurang. Tetapi itu adalah gerbang jurang bintang yang normal, gerbang jurang bintang yang dibuka dari dunia permukaan. Yang ini tidak demikian. Gerbang Xingyuan di dunia dalam tidak memiliki batasan seperti itu. Ketika Yun Siwang membuka gerbang Xingyuan saat itu, banyak orang Hedao yang menyerbu, dan orang-orang yang dibunuh oleh Lu Ye jatuh terlentang. Lu Ye tidak tunduk pada batasan ini, karena jika dia mau, dia dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk membakar jurang bintang di tubuhnya dan membuat dirinya murni. Dengan cara ini, apakah itu dari bintang di dunia luar? Gerbang abis atau gerbang abis bintang dari dunia dalam tidak akan terpengaruh. Tempat yang Anda masuki adalah lorong yang panjang, dan Anda samar-samar dapat merasakan jejak kekuatan harta karun yang mengamuk. Lorong ini terasa familiar bagi Lu Ye, karena saat ia meninggalkan Singkong, ia mengambil lorong yang sangat mirip. Namun, keduanya jelas bukan makhluk yang sama. Tak lama kemudian mereka tiba di ujung lorong. Lu Ye tidak berani ceroboh dan mengaktifkan kekuatan daunnya untuk melindungi dirinya sendiri sebelum melangkah maju. Napas kaya udara berbintang menyelimutinya, dan Lu Ye segera melihat sekelilingnya. Saat ia melihat apa yang dilihatnya, matanya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Ia melihat sosok-sosok yang sangat tinggi berdiri di segala arah. Di antara sosok-sosok itu, yang tertinggi mungkin lebih dari 100 kaki tingginya, dan yang terpendek mungkin 2 atau 3 kaki tingginya. Sekilas, mereka tidak terlihat jauh berbeda dari ras manusia, kecuali beberapa perubahan halus. Mereka dapat dianggap sebagai versi ras manusia yang diperbesar. Yang paling mengejutkannya adalah ia merasakan aura kuat dari makhluk-makhluk ini. Orang-orang yang berdiri di sini sebenarnya setidaknya memiliki kultivasi Dao Fusion, dan bahkan Dao He. Masing-masing dari mereka memegang prajurit Tao dengan bentuk yang berbeda. Yang paling membuat Lu Ye khawatir adalah makhluk tertinggi. Ia memegang palu godam. Kepala palu itu bulat dan berwarna ungu kemasan, dengan harta karun yang berharga di atasnya. Napasnya mengalir, dan Lu Ye merasa sedikit pusing hanya dengan melihatnya sekilas. Harta karun. Serangan yang baru saja meledak dari langit berbintang tidak diragukan lagi adalah kekuatan harta karun ini. Meskipun sosok yang memegangnya tinggi, energi dan darahnya lemah saat ini, dan bahkan daging dan darahnya menunjukkan tanda-tanda layu, yang jelas merupakan akibat dari penggunaan kekuatan harta karun itu. Langit berbintang macam apa ini? Lu Ye tercengang, bagaimana mungkin ia memiliki fondasi yang begitu kuat? Namun, ia akhirnya mengerti mengapa nyamuk jahat Xingyuan digunakan. Di langit berbintang seperti itu, invasi biasa tidak ada artinya. Para biksu di dunia luar sama sekali tidak bisa menjadi lawan. Hanya dengan mengerahkan kekuatan dari dunia dalam, kita bisa berhasil. Ketika mata emas makhluk besar yang memegang kereta luncur berharga itu bertabrakan dengan mata Lu Ye, niat membunuh itu langsung menjadi sangat kuat, dan ia meraung, bunuh. Petik 2. Tunggu, Lu Ye sudah menduga adegan ini. Mengubah tubuhnya, jika dia adalah seorang kultivator langit berbintang yang telah melawan invasi jurang bintang selama bertahun-tahun, dan melihat seseorang menyeberang dari gerbang jurang bintang, dia pasti tidak akan melihatnya dengan baik. Aku tidak bermaksud jahat, Lu Ye berkata dengan tergesa-gesa. Namun, kelompok makhluk di seberangnya jelas bukan sesuatu yang bisa dia yakinkan dengan beberapa kata. Hampir segera setelah penguasa harta karun memberi perintah, satu demi satu sosok datang ke arahnya dari segala arah. Lu Ye menghela napas, tahu bahwa kata-katanya tidak berdasar dan dia hanya bisa melihat bab yang sebenarnya di bawah tangannya. Jika Anda ingin berbicara dengan makhluk-makhluk raksasa ini, Anda harus menunjukkan kepada mereka kekuatan Anda sendiri. Kekuatan ruang merasuki seluruh tubuh, dan sosok Lu Ye tiba-tiba menjadi kabur. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan sebuah sosok. Ini adalah seorang wanita, tingginya sekitar 10 kaki. Dia jelas sangat tinggi, tetapi proporsi keseluruhannya membuat orang merasa sangat lembut. Ketika dia melihat Lu Ye muncul di depannya seperti hantu, dia tampak terkejut dan menghancurkan senjata Tao di tangannya. Lu Ye mengangkat sandaran pisau untuk menangkisnya. Dia tahu betul seberapa tajam pedang Panshan ketika dilengkapi dengan kemauan Tao-nya sendiri, jadi Lu Ye secara khusus menggunakan bagian belakang bilah untuk pedang ini, hanya untuk menghindari kerusakan pada prajurit Tao lawan. Dengan dentang, ekspresi raksasa wanita itu berubah, dan senjata Tao di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Saat dia bersandar, semua kekuatan Tao-nya hilang. Segera setelah itu, sebilah cahaya muncul di bidang penglihatan, menyebabkan sedikit rasa sakit di leher. Napas kematian menyelimuti seluruh tubuhnya, tetapi setelah menarik napas, dia terkejut menyadari bahwa dia masih hidup.
Pisau pihak lain hanya memotong sedikit daging dan darah di lehernya, tetapi tidak membunuhnya. Berbalik untuk melihat, matanya menyipit. Saya melihat sosok kecil itu bergerak naik turun di medan perang, muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Setiap kali pedang itu menyala, seorang anggota klan dipenggal. Hanya dalam waktu singkat, 7 atau 8 anggota klan telah menderita bencana, termasuk tidak hanya Rong Dao, tetapi juga He Dao. Pria ini, sangat kuat. Dia pasti orang kuat yang belum pernah mereka temui di Singkong. Lu Ye, ada begitu banyak harta atribut. Pada saat ini, suara Lu Ye terdengar di benak Lu Ye, penuh dengan keterkejutan. 1, 2, 3, ada 5 harta atribut di sini. Ia memiliki indera yang sangat kuat terhadap harta karun atribut, dan dapat dengan mudah mengidentifikasinya selama tidak jauh, sehingga tidak dapat menyembunyikan berapa banyak harta karun atribut yang ada di sini. Lu Ye bahkan lebih terkejut daripada Lu Ye. Ia belum pernah melihat sekelompok biksu yang aneh seperti itu. Di antara lebih dari 100 orang, sebenarnya ada 5 harta karun. Ada juga harta karun. Apakah langit berbintang ini begitu kaya? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.